Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan itu. Jangan menganiaya diri itu maksudnya jangan buat jahat sama diri sendiri. Jangan buat jahat sama diri sendiri artinya jangan buat dosa. Kalau kita buat dosa, kalau kita buat maksiat, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Karena kita dengan sengaja melemparkan diri kita ke nerakanya Allah. Maka disebut janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri, artinya jangan kamu jahat sama dirimu sendiri, jangan kamu buat dosa. Kita gak boleh buat dosa di setiap bulan, tapi dikhususkan di 4 bulan ini, dalam surah At-Taubah ayat 36, berhati-hatilah jangan kita buat maksiat di 4 bulan suci ini. Baik, kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, maka disebutkan di antara 4 bulan suci itu, tadi disebutkan ya, yaitu bulannya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, 1 bulan lagi adalah bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, itu 4 bulan itu. Yang teman-teman harus ingat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kenapa sih bulan-bulan ini dan bulan Rajab ini juga disebut bulan haram? Kenapa dinamakan bulan haram? Ada apa dia di antara bulan-bulan itu? Ternyata pertama, di bulan haram ini, yang 4 bulan ini, bulan tersebut, bulan-bulan ini diharamkan di masa jahiliyah dulu, tidak boleh orang-orang melakukan berbagai macam pembunuhan, gak boleh berperang. Orang-orang jahiliyah saja juga meyakini demikian. Diharamkan untuk berbagai macam pembunuhan. Karena bulan itu bulan suci, orang-orang jahiliyah juga melakukannya. Jadi bulan itu disebut bulan haram, bulan suci, karena di bulan tersebut di zaman dulu diharamkan berbagai macam pembunuhan. Termasuk orang-orang jahiliyah mengharamkan berbagai macam pembunuhan di bulan suci atau bulan haram ini. Kedua, kenapa disebut bulan haram atau kenapa disebut bulan suci? Karena di bulan-bulan itu larangan untuk melakukan perbuatan haram, larangan untuk melakukan perbuatan dosa lebih ditekankan daripada bulan-bulan lainnya. Karena mulianya bulan-bulan ini. Salah satunya bulan Rajab ini. Disebut haram karena alasan yang pertama gak boleh dilakukan pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Kedua, di bulan ini, bulan suci yang 4 ini, bulan haram yang 4 ini, larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan-bulan lainnya karena saking mulianya bulan-bulan ini. Artinya, kebalikannya. Artinya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, amalan ketaatan, itu menjadi sangat baik. Karena pada saat bulan haram ini, bulan Ramadan, bulan tersendiri ya teman-teman. Sekarang itu bulan yang sangat luar biasa. Kita bahas 4 bulan ini. Karena bulan-bulan ini, bulan-bulan haram ini, bulan-bulan suci ini, adalah waktu yang sangat-sangat baik untuk kita melakukan amal ketaatan. Dan Allah mengharamkan kita atau melarang kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan ini sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Artinya melakukan maksiat pada bulan suci ini dosanya lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan di bulan suci ini, di bulan 4 bulan yang haram ini, maka menuai pahala yang sangat banyak. Apa kata Imam Qurtubi rahimahullah terhadap ayat yang tadi Uma baca ya, ayat At-Taubah ayat 36. Imam Qurtubi ini menjelaskan teman-teman sekalian bahwa dalam tafsir Al-Qurtubi beliau menjelaskan Allah mengkhususkan penyebutan bulan-bulan haram ini serta melarang perbuatan zalim, perbuatan jahat, perbuatan dosa di dalamnya sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan-bulan ini. Bulan-bulan yang dimuliakan. Meskipun kita tahu sejatinya setiap perbuatan zalim, setiap perbuatan jahat dilarang setiap waktu, namun karena Allah memuliakan bulan-bulan ini, maka Allah mengkhususkan di ayat tadi yang mau baca untuk melarang engkau menganiaya, engkau berbuat jahat, engkau menganiaya dirimu sendiri, engkau berbuat jahat dan maksiat. Di antara 4 bulan itu ada yang bertanya, mana yang lebih utama?
bulan mana yang lebih utama? Apakah bulan Rajab, ataukah bulan Dzulhijjah, ataukah bulan yang mana? Maka ulama berbeda pendapat, teman-teman sekalian. Ada yang mengatakan Rajab lebih utama, ada yang mengatakan bahwa bulan Muharram lebih utama, ada yang mengatakan bulan Dzulhijjah lebih utama, ada yang mengatakan bulan Rajab bulan-bulan lain lebih utama di antara 4 bulan itu. Namun kita menganggap karena ulama berbeda pendapat, tentu saja kita menganggap semua bulan ini bulan-bulan yang utama dan kita banyak beramal dan meninggalkan maksiat. Maka kita lihat teman-teman sekalian, cerita di balik bulan Rajab ini dulu di masa-masa jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang mengharamkan peperangan seperti yang Umar bilang di awal tadi ketika bulan Rajab. Namun ulama berbeda pendapat apakah peraturan tersebut sampai hari ini atau sudah dihapus hukumnya. Mayoritas ulama menganggap bahwa hukum tersebut sudah dihapus. Artinya di zaman dulu orang-orang memang meyakini nggak boleh perang, nggak boleh melakukan pembunuhan. Dan orang-orang di zaman dulu, teman-teman semua, di zaman jahiliyah, mereka melakukan sebuah kegiatan di bulan Rajab itu dengan menyembelih kurban. Mereka menyembelih kurban itu biasanya dulu ya, tanggal 10 Rajab, orang-orang Arab jahiliyah. Dan untuk kita yang sekarang, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ada kalimat dari Rasulullah SAW, la faru'a wala atirah. Tidak ada lagi yang dinamakan kurban yang disembahkan untuk berhala-berhala. Jadi orang Arab jahiliyah dulu bulan Rajab itu sudah dianggap khusus. Namun bulan Rajabnya mereka itu mereka menyembelih kurban untuk disembahkan kepada berhala-berhala. Sehingga para ulama berpendapat bahwa hukum seperti itu tentu sudah dibatalkan hukumnya di dalam Islam. Maka dalam hadis Bukhari Muslim tadi ada kalimat tidak ada lagi fara' dan tidak ada lagi atirah. Fara' itu adalah unta atau kambing yang dipelihara terus disembahkan untuk berhala-berhala mereka. Jadi zaman dulu walaupun sudah dianggap Rajab ini adalah bulan yang sangat luar biasa, namun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri juga mengatakan demikian, tidak ada lagi atirah di dalam Islam, ya, nggak ada lagi korban yang hewan-hewan yang dikurbankan untuk berhala-berhala. Itu di zaman dahulu, yang sekarang tidak ada lagi. Dan orang-orang Arab jahiliyah juga teman-teman sekalian, itu mereka juga berpuasa di bulan Rajab. Ketika mereka melakukan penyembelihan di bulan tersebut, mereka juga berpuasa. Dan orang-orang jahiliyah itu di zaman dulu itu menganggap bulan Rajab ini sebagai hari raya, ya, hari raya bulan yang besar, penyembelihan hewan-hewan terjadi di bulan itu, dan mereka bersenang-senang, makan gitu ya di bulan itu. Namun Ibnu Abbas tidak senang menjadikan bulan Rajab itu sebagai bulan Aid. Seperti yang kita tahu, kalau kita umat Islam ini hari raya kita ini adalah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Kita lihat dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melarang berpuasa pada seluruh hari bulan Rajab. Jadi kita memang dianjurkan untuk kita banyak beribadah, salah satunya banyak berpuasa. Tapi Rasul tidak ingin kita puasa seluruh hari. Kata Rasul melarang berpuasa pada seluruh hari di bulan Rajab agar tidak dijadikan sebagai Aid. Jadi teman-teman kalau mau puasa silakan perbanyak puasa, namun jangan puasa seperti bulan Ramadan di bulan Rajab itu.